Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dimanapun berada. Selamat datang di konten saya Media Saputra 24. Nah, di konten kali ini saya akan sharing, saya akan menjelaskan tentang rawatan burung murai batu. Lebih kurang 6 bulan dia baru selesai mentok bulu ekornya, baru mulus lah teman-teman semua, dia langsung rajin dan langsung gacor. Nah, di sini simak video burung murai batunya seperti ini teman-teman semua. Oke ya teman-teman semua, tadi sudah melihat video burung murai batu gimana dia rajin bunyi dan dia sudah mulai gacor walaupun kita ablak. Nah, itu burung murai batunya itu kurang dari 6 bulannya. Nah, ini juga saya bersama burung murai batunya yang di video tadi ini teman-teman semua. Dia lebih kurang ya, kurang dari 6 bulanan lah teman-teman semua. Ini bulunya bagus, dia udah gacor dan dia udah rajin. Nah, di sini saya akan sharing rawatan untuk burung murai batu ini. Supaya nanti teman-teman semua juga kalau misalkan mengaplikasikannya, burung murai batunya itu cepet juga gacor, sehat dan sebagainya. Karena sering terjadi burung murai batu setelah pastol, dia cuma ngeriwik, dia tidak mau bunyi, umur 8 bulan dia tidak mau bunyi. Nah, kadang kondisi-kondisi seperti itu. Makanya saya bahas untuk perawatannya di konten ini. Nah, yang pertama itu rawatannya ekstra puding. Nah, ekstra puding ini sangat penting teman-teman semua untuk pertumbuhannya, untuk asupannya. Kalau misalkan terpenuhi, nanti burung murai batunya akan bagus, akan cepat gacor. Nah, di sini masalah ekstra puding saya berikan jangkrik. Di pagi hari dan sore hari itu 20. Jadi 20 pagi, 20 sore. Ulet Hongkong 5 pagi, 5 sore. Kroto saya berikan tiap hari. Nah, ini saya berikan beragam-ragam teman-teman semua, karena ada juga ekstra puding misalkan proteinnya ada di ini jangkrik ya, kandungannya ada di jangkrik tetapi ada di ulet Hongkong. Nah, seperti itu. Ada yang di ulet Hongkong tetapi tidak ada di jangkrik. Ada yang di jangkrik tetapi tidak ada di kroto. Ada yang di kroto tetapi tidak ada di ulet Hongkong dan jangkrik. Nah, seperti itu. Jadi saya berikan beragam-ragam ini supaya dia asupannya terpenuhi. Asupannya ini bagus. Karena karena masa inilah burung murai batu itu masa pertumbuhannya. Jadi nanti kalau misalkan pertumbuhannya bagus, pertumbuhannya sehat, dia juga sampai dewasa dia mainnya enak, dia kekebal tubuhannya bagus, dia tidak sakit, kita mastering juga enak, dia cerdas dan sebagainya. Nah, contoh teman-teman semua, kalau misalkan kita mempunyai anak kecil, itu kan sering diberikan misalkan susu ini, vitamin, kita berikan makanan yang beragam-ragam. Nah, itu untuk asupannya supaya terpenuhi. Sama dengan burung murai batu ini, kalau misalkan asupannya terpenuhi dari kecil, nanti setelah dewasa dia akan bagus. Makanya ini sangat penting asupannya teman-teman. Jangan kita batasin. Terkadang kita batasin cuma jangkrik ya 3 pagi 3 sore, 5 pagi 5 sore. Nah, seperti itu. Itu menurut saya, pengalaman saya kurang bagus. Karena ini masa pertumbuhan. Kalau misalkan kita batasi, nanti kan asupannya tidak terpenuhi.
Nah makanya nanti banyak yang burung-burung murai batunya itu cuma ngeriwik, tidak mau ngeplong, jarang ngeplong dan sebagainya. Dan saat dewasanya juga sering sakit, dia tidak kondisi dan masih banyak lagi, sulit disetting juga. Makanya berikanlah ekstra puding yang beragam-ragam saat dia masa pertumbuhannya. Yang pertama. Yang kedua adalah pengembunan. Nah, pengembunan untuk burung murai batu yang masih trotolan ini kemarin saya embunkan itu dari umur sekitar 2 bulan sampai 3 bulan. Jadi rentan cuma 1 bulan ya masa saya pengembunannya ini. Karena saya embunkan ini supaya menaikkan mental, menaikkan percaya diri, menaikkan area teritorialnya supaya dia mentalnya bagus. Makanya saya berikan cuma 1 bulan. Kalau misalkan saya berikan terus menerus sampai dia ini saya berikan misalkan, itu akan sulit dia untuk gacor karena birahinya susah nanti naiknya kalau misalkan kita embunkan terus menerus. Makanya kita berikan aja cuma 1 bulan supaya mentalnya itu naik. Nah seperti itu kalau misalkan pengembunan. Yang ketiga, penjemuran. Nah dari dari kecil itu saya tetap berikan ini penjemuran itu 15 menit sampai 20 menit itu saya berikan tiap hari. Karena teman-teman semua misalkan penjemuran ini kan vitaminnya bagus, kalau misalkan kita berikan beragam-ragam itu tadi terserap dalam tubuhnya bagus, terbakar juga seperti jangkrik itu kan ada energi, nanti dibakar sama suhu yang meningkat, ada matahari nanti dia bagus. Terus kekuatan tulang-tulangnya juga dari penjemuran dan masih banyak lagi manfaat penjemuran. Makanya tetap kita berikan penjemuran. Nah, kita stop penjemuran itu saat kita melihat bulunya. Misalnya ada bulu halus jatuh, bulu sayap jatuh, itu udah ada di karpet. Nah, itu kita stop. Karena kalau misalkan kita setting, kita tetap berikan penjemurannya. Nah, ini nanti dia akan dia akan mempertahankan dia agak kesulitan nanti untuk mutasi ke dewasa. Makanya setelah ada bulu kita stop. Nah ini yang ketiga. Yang keempat adalah mandi. Nah mandi ini tetap saya berikan dia seminggu 2 kali. Jadi kita berikan standar saja, jangan kita berikan tiap hari. Terkadang burung murai batu trotolan itu mandi tiap hari dicepuk teman-teman semua. Nah kadang seperti itu, makanya kita batasi jadi seminggu 2 kali. Kalau misalkan kita mandikan di keramba, kita setting misalkan udah seminggu 2 kali, nanti dia tidak akan mandi dicepuk. Misalkan dia mandi dicepuk, kita sedikitkan airnya, jangan kita banyakin, jangan kita penuhi. Kalau kita penuhin dia juga akan mandi kalau misalkan suhunya naik. Makanya kita batasi, kita mandikan seminggu 2 kali dan airnya ini sedikitin saja supaya dia tidak mandi dicepuk. Nah selanjutnya yang kelima adalah dia pengkerodongan. Burung murai batu saat trotolan itu tetap kita full kerodong karena proses ini, masa ini adalah masa dia untuk pemasteran. Karena kalau misalkan dari kecil kita masterin, cepat nangkapnya teman-teman semua. Makanya kita berikan pengkerodongan supaya nanti dia tenang, dia rileks, dia istirahat sambil mendengarkan suara burung-burung. Mau masteran MP3 ataupun masteran suara burung asli itu tidak masalah, nanti dia akan tenang kalau misalkan kita kerodong. Makanya ini salah satu fungsi kerodong. Nah ini saat dia proses ke mutasi. Nah saat dia mutasi teman-teman semua, rawatannya tetap kita berikan ekstra puding yang beragam-ragam, tetapi kita hilangkan misalkan penjemuran, pengembunan itu udah tidak ada lagi. Jadi cuma ekstra puding dan mandi dan pengkerodongan. Jadi kita berikan misalkan di pagi hari ekstra puding. Kalau misalkan hari Senin contohnya mau mandi, mandikan, angin-anginkan, kita full kerodong lagi. Nah seperti itu. Jadi jangan diablak. Jadi nanti tetap ekstra pudingnya tetap tinggi 20-20 kroto tiap hari.
Terus kalau misalkan ulat Hongkong 5 pagi 5 sore, tetap kita berikan seperti itu saat dia mau mutasi. Karena teman-teman semua, saat dia mutasi ini lebih banyak membutuhkan kandungan protein, kalsium dan sebagainya, karena dia masa pertumbuhan bulu. Karena bulunya ini kan masih banyak nih ya. Kalau misalkan trotolan itu kan jarang-jarang, nanti dia akan menurunkan bulu di situ dan menumbuhkan yang di tempat yang lama, dan dia menumbuhkan tempat bulu-bulu baru ya, pori-pori. Nah makanya tetap kita berikan ekstra puding yang up. Nah itu adalah perawatan untuk burung murai batu ini teman-teman semua, supaya burung murai batu teman-teman semua ini nanti umur 6 bulan dia udah mentok, dia sudah rajin ngeplong, dia sudah gacor, dia sudah siap, dia udah ada mental tarung dan sebagainya. Itu yang sering saya lakukan kepada burung murai batu, itu adalah rawatan saya. Nah, di sini teman-teman semua, ini saya sharing tentang pengalaman saya sharing tentang bagaimana perawatan burung murai batu trotolan saya sampai dia mutasi seperti apa, supaya nanti saat dia mentok, dia udah gacor, dia udah bunyi, nanti kalau misalkan dia umur 2 tahun 3 tahun dia stabil di lombaan, dia kekuatan atau kekebalan tubuhnya bagus. Kalau misalkan kita berikan ekstra puding, perawatan yang ekstra saat dia masih masa pertumbuhan, saat dia masih masa kecil ini, dia asupannya terpenuhi, dia rawatannya bagus, nanti dia dewasa dia enak juga. Jadi dia tidak tidak rewel, dia gampang disetting dan sebagainya. Oke teman-teman semua, kalau misalkan teman-teman semua memelihara burung trotolan, memelihara burung anakan, burung murai batu, saya sarankan berikanlah rawatan yang ekstra, rawatan yang bagus untuk burung murai batu trotolan dan untuk burung murai batunya ini masa pertumbuhan. Oke teman-teman semua, ini adalah garis besarnya. Silahkan teman-teman semua kembangkan karena ini rawatan saya. Nah burung teman itu kan berbeda, teman yang merawatnya. Misalkan di sana dia tidak ada ulat Hongkong, ada cacing, tetap bisa kita berikan cacing. Misalkan tidak ada jangkrik, adanya belalang, tetap kita berikan belalang. Nah seperti itulah contohnya kita mengembangkannya. Karena kadang-kadang di daerah itu tidak ada jangkrik, susah jangkriknya, adanya di belalang. Nah seperti itu. Oke teman-teman semua, mungkin itu aja pembahasannya. Salam sukses semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.